Pemirsa, kembali bersama kami di Metro Siang. Keberadaan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini akhirnya menemukan titik penyelesaian. Sejak keberadaan pagar laut terungkap dan menjadi viral, isu ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu juga menuai pro dan kontra oleh sejumlah pejabat tinggi negara karena dinilai itu juga merupakan bisa menjadi barang bukti penyelidikan. Nah, melihat hal itu, Presiden Prabowo Subianto pun bergerak turun tangan. Langsung saja kita akan simak pemirsa update terkini seputar penanganan pagar laut Tangerang dalam sejumlah infografis berikut ini, yaitu pagar laut tidak patut. Kemarin pemirsa, tepatnya pada Senin 20 Januari, berikutnya ada informasi seputar berikutnya ini pada Senin 20 Januari, Presiden Prabowo Subianto ini akhirnya memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Istana Negara untuk membicarakan mengenai pagar laut. Berikutnya, dan dalam konferensi persnya setelah bertemu oleh Presiden, Menteri KKP Wahyu Trenggono ini menyatakan arahan Presiden Prabowo meminta KKP untuk menyelidiki sampai tuntas secara hukum mengenai pagar laut ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih status dari pagar laut ini? Kita ke infografis mengenai status pagar laut, pemirsa. Ya, kita akan lihat. Jadi pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang atau kepala sebelumnya atau kepala ATR atau kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Nusron Wahid mengaku adanya hak guna bangunan atau HGB dan juga ada sertifikat hak milik atau SHM dari pagar laut misterius tersebut. Menurutnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB yang terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang lagi atas nama perorangan. Selain itu terdapat pula SHM atau sertifikat hak milik yang terbit di kawasan pagar laut dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut ini memang setelah dicek oleh Kementerian ATR benar adanya, pemirsa. Lokasinya pun benar adanya, yaitu sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, ini sebenarnya yang aneh ya. Ini dia tadi status dari pagar laut yang saya bicarakan, pemirsa ya. Nah, ini sebenarnya yang aneh. Kok bisa ya ada sertifikat hak guna bangunan, ada sertifikat HGB, ada sertifikat hak milik atau surat hak milik di atas perairan yang sebenarnya itu adalah hal yang ilegal atau memang tidak bisa terjadi. Maka dari itu Kementerian ATR pun berani ataupun berjanji akan menindak tegas pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat itu jika ditemukan memang ada yang menyalahi aturan. Kemudian kita akan lihat ini ada ultimatum dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini melalui Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini memberi waktu kepada pemilik pagar laut sepanjang 30 km lebih di Tangerang, Banten itu untuk mengakui perbuatannya. Jadi diberi waktu untuk mengakui perbuatannya sebelum nantinya akan dibongkar secara paksa. Nah, Menteri KKP memberi perintah kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono untuk membongkar pagar laut tersebut dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Tenggat waktu ini juga memberi kesempatan kepada pemilik pagar laut untuk segera menyatakan diri karena ultimatum disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km lebih ini dilakukan sesuai prosedur tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat serta tidak mengaburkan proses hukum. Jadi diberi waktu hingga tepatnya besok, pemirsa, yaitu Rabu. Kemudian kita akan simak juga ada pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini yang menyatakan, saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Ini tadi yang sempat kita bahas. Ini artinya ilegal sertifikat hak guna bangunan dan juga surat hak miliknya tuh sebenarnya harusnya ilegal. Nah, jadi itu sudah jelas ya ilegal. Ini dikatakan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah kemarin juga sudah bertemu dengan Presiden
Prabowo. Lantas apakah ultimatum ini akan berhasil menguak siapa sebenarnya pemilik pagar laut ini, dan juga tidak hanya itu, tidak hanya menguak tapi juga harus mau bertanggung jawab atas pembongkaran pagar laut yang merugikan ini hingga meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan. Karena sebelumnya saja ada pertarungan antar elit saat pembongkaran yang dilakukan oleh TNI. Jadi banyak pegiat media sosial juga yang mengatakan ada kepentingan yang begitu besar sebenarnya di isu pagar laut ini. Nah, kita tinggal tunggu saja dan juga terus kawal aksi lanjutan yang konkret dari polemik pagar laut tidak patut ini. Oke, pemirsa, itu tadi sejumlah infografis kami. Metro Siang akan kembali dengan informasi pasca kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Polisi masih berfokus